depan doang, tapi lu tiap minggu dapat ilmu gratis dan isinya daging semua. Dan kalau lu terapin 100.000 itu bisa jadi 100 juta loh. Kalau lu bener-bener nyerap ilmunya, terus lu bener-bener lakuin apa yang diajarin sama guru-guru kita gitu ya. Guru-guru yang ada di MAB itu 100.000 bisa jadi 100 juta loh, beneran asli. Asli dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Tech TV. Ya teman-teman, kita ngebahas lagi tentang MAB ya. Ini saya sih sebenarnya ya emang udah tahu ini udah lama, cuma saya punya poin yang dimana MAB mineral, ya itu mineral anti bokeh katanya, itu saya cari data jadi video yang lamanya, video yang aslinya itu nggak ada, tapi saya sudah pernah bikin konten itu ya teman-teman. Jadi saya masih punya videonya gitu ya, dan nanti saya akan bahas berkaitan dengan video-video yang mereka bahas ini, karena ini kelanjutan dari video dari sebuah mungkin kayak live dari Instagram ya kalau nggak salah. Jadi di sini banyak keterangan yang bisa kita ambil, keterangan tentang bagaimana MAB ini bekerja, dan cukup aneh sih sebenarnya buat saya. Kenapa? Saya nggak tahu ini landasan apa ya, kerjanya itu yang bikin siapa, atau apa ya, visi misi kerjanya itu seperti apa. Agak aneh buat saya, karena apa ya, kok banyak sekali yang rancu gitu ya, karena ini perusahaan kayak afiliasi tapi kayak MLM juga. Nah teman-teman, sebagai referensi kita lihat dulu videonya, yuk check it out. Oke, tolong banget. Itu gimana, Ndri? Oke, jadi teman-teman jangan khawatir. Kalau misalnya teman-teman ada yang pengen bisnis tapi memang belum ngerti gimana apa itu produk, apa itu market, gimana caranya dapetin konsumen dan lain sebagainya, jangan khawatir. Karena nanti kita akan kasih akses member, nanti ada halaman affiliate, kemudian di sana ada video tutorial dan juga video edukasi lengkap banget. Belum lagi setiap minggunya kita ada webinar bareng coach-coach ternama. Iya. Gitu. Dan satu lagi nih, menurut gue 100.000 itu udah sangat-sangat murah guys. Karena pertama tadi soal menyiapkan produk yang butuh budget luar biasa gede banget. Tapi kalian nggak perlu ngeluarin apa-apa. Yang kedua, nggak perlu gaji orang juga. Bener banget. Itu bener. Dan yang kedua ini yang paling mahal menurut gue juga ilmu yang didapatkan ya. Bayangkan kalau misalkan kalian tuh mau belajar bisnis, lu cari deh sekarang. Gue kasih PR buat lu semua nih ya. Yang kayak aduh kan belajar mah bisa dari mana aja. Iya, tapi buat something especially business itu harganya mahal banget guys. Sekali kelas itu bisa kayak 250.000, 500.000, dari jutaan, bahkan belasan juta, bahkan puluhan juta, bahkan ratusan juta. Itu juta semua juga ada. Nah bayangin lu bayar 100.000 sekali di depan doang, tapi lu tiap minggu dapat ilmu gratis dan isinya daging semua. Dan kalau lu terapin 100.000 itu bisa jadi 100 juta loh. Kalau lu bener-bener nyerap ilmunya, terus lu bener-bener lakuin apa yang diajarin sama guru-guru kita gitu ya, guru-guru yang ada di MAB, itu 100.000 bisa jadi 100 juta loh, beneran asli. Asli dah. Ada yang nanya nih, cara kerjanya gimana Kak? Nah cara kerjanya itu, wah luar biasa banget. Nih Kak Abel tiduran aja tuh duit bisa masuk loh. Serius, nggak bohong. Karena waktu itu aku pernah juga Kak, aku cobain kan. Iseng tuh aku taruh linknya MAB tuh di bio aku, pakai referralnya aku, link aku sendiri. Nah terus tiba-tiba aku tuh nggak ngelakuin promosi sama sekali, terus tiba-tiba ada komisi yang masuk gitu. Oh gitu. Wah luar biasa banget. Iya tapi nggak diambil kok Kak, tenang aja. Iya, jadi kayak kita mau ngapain aja tuh tiba-tiba ya duit ngalir aja, karena MAB adalah definisi dari passive income. Dimana teman-teman bisa dapetin passive income. Kasih tahu passive dong. Income itu bukan kita yang ngejar duit, tapi duit yang ngejar kita sih intinya kayak gitu. Wah keren banget kan itu, impian milenial banget. Beda impiannya say. Apa tuh? Impiannya bukan kayak GBK. ngejar duit lagi, tapi duit yang ngejar gue enggak. Dikejar jodoh say. Apa tuh? Banyak lah yang ngejar, tinggal tunjuk aja kakak mah tuh. Atau WGBK lah ya, bentar lagi. WGBK cocok. Oke nih. Oke nih, ini banyak juga yang nanya nih. Kalau kita ngejual produknya di aplikasi kayak Shopee gitu bisa nggak Kak? Gimana tuh Ndri? Oke, untuk marketplace kita tidak perkenalkan, jadi teman-teman bisa jualannya via Instagram, Facebook, dan sosial media lainnya, atau di WhatsApp, atau di aplikasi Messenger seperti WhatsApp, Line, dan lain sebagainya. Kenapa? Betul. Karena kita punya platform sendiri.
dan sangat eksklusif sekali. Jadi nanti teman-teman bisa cek juga websitenya di mapunion.com. Iya, oke. Jadi gini ya, sebenarnya kan pada bingung ya cara ngejualnya gimana sih. Pokoknya gini, sesimpel kalian update aja di status WA, terus bilang gini, coy, yang mau beli japri gue ya, gitu. Ntar kan ada nih, gue pengen dong beli, gitu. Nah, ketika dia udah ngejapri lo kirim dah tuh linknya udah kita siapin ya. Lu kirim linknya, dia suruh masukin kode referral yang lo punya, begitu dia selesai bayar, lu langsung dapat komisinya. Jadi kayak begitu, sesimpel lu masukin ke story, masukin ke feeds di IG gitu kan, atau nawarin ke orang, aku tuh punya produk ini kak, kamu mau beli nggak? Ketika dia pengen, langsung kasih linknya. Pokoknya kayak gitu. Simple banget kan? Okay. Betul. Gini. Intinya kita memanfaatkan apapun yang gratis, kayak sosial media yang kita punya, media messenger yang kita punya. Jadi kita manfaatkan untuk gimana caranya tuh sosial media nyetak duit buat gue gitu. Jangan sampai sosial media itu kita pakai cuma untuk ngelambe doang gitu. Buat lambe. Lambe is the new hobby kan. Kadang tuh milenial tuh lebih suka update sedih-sedih, selain milenial anti bokeh ya milenial anti galau juga gitu. Milenial anti galau. Oke, nih MAB itu semacam dropship kah? Jawab Ndri. Oke, kurang lebih seperti itu. Tapi kalau dropship kita masih tetap melayani konsumen. Tapi kita tuh kita udah punya CS sendiri. Jadi nanti teman-teman kalau udah punya orderan di akun teman-teman, nanti langsung bisa diproses oleh pusat secara langsung dan kemudian produknya akan langsung dikirimkan ke konsumen. Pokoknya udah tahu beres, udah tahu duit masuk ke rekening tiap bulan gitu. Jadi MAB ini sistemnya itu adalah komisi dan komisinya akan ditransfer setiap bulan. Gitu. Tiap bulan, udah kayak gajian tiap aja bulan, kan? Tiap awal bulan ya. Nah, komisinya itu ada yang bahkan dari 7 perak. Di Paytrend kalau ngisi pulsa kan komisi 7 perak. Bener. 7 perak. Tapi gini loh teman-teman, masih banyak yang bilang gini, Wir, gue ngisi pulsa di Paytrend MAB, tapi kok komisinya cuma 7 perak aja ya? Lu lupa ya, biasanya lu kalau ngisi pulsa nggak dapet komisi sama sekali loh. 0 perak pun enggak lah. Ini 7 perak kan lumayan kalau dikali 1.000 coba. Kalau dikali 100.000 ya kan ya namanya juga dikit-dikit lama-lama jadi bukit gitu. Jadi ada yang dari 7 perak, ribuan bahkan sampai jutaan komisinya gitu. Ya, kayak kebayang gak sih kita tuh isi pulsa tuh setiap bulan, kitanya doang ya, belum kita jualin. Kita isi pulsa setiap bulan. Terus dikali berapa tahun kita udah pakai kuota gitu ya. Kalau aku sih dari SD berarti udah sekitar 12 tahun. Kebayang gak sih selama 12 tahun kalau dari dulu aku pakai Paytrend XMAB ini udah dapat berapa duit gitu. Bener banget. kayak udah bukan lumayan lagi sih itu. Gue aja kalau ngisi pulsa sekali ngisi tuh minimal banget 300.000. Minimal. Wow. Tapi biasa kali ngisi sejuta itu pulsa doang loh. Pulsa doang. Dan gue karena kebutuhan gue di HP tuh tinggi banget ya, gue harus live Instagram, Zoom segala macem. Jadi kebayangkan kayak berapa duit yang gue butuhin pulsanya gitu. Bahkan gue pernah nggak sadar waktu itu ngisi pulsa sampai 4 juta. 4 juta loh. Kebayang kalau gue saking sultannya ya. Gue dapet cashback berapa, gila. Oke itu teman-teman. Nah teman-teman, dari pernyataan itu ya, itu kan jelas ya ada sebuah perkataan bahwasanya setiap minggu akan ada webinar. Pematerinya ya saya nggak tahu, mungkin pemateri yang sudah bekerja sama dengan MAB dan dibayar, saya nggak tahu bayar si kelasnya atau bagaimana. Cuma ya saya yakin kenapa itu berhenti, karena pendaftaran yang masuk juga lambat laun gitu, lambat hari, mungkin nggak sebanyak yang diharapkan gitu ya, sehingga penghasilan dari member itu yang katanya cuma 100.000 itu tidak lagi menutup biaya operasional yang diinginkan. Artinya gini, mereka ingin convert gitu ya dari semua pendaftaran itu ke keuntungan, misalkan keuntungan 70% dan dibagi kepada para, bukan member ya, dibagi para inisiator itu gitu, terutama mungkin Yusuf Mansur dan anaknya gitu ya. Nah terus ketika keuntungan itu misalkan dari
1 miliar dapat 700 juta misalkan ya, terus kemudian dibagi lagi sisanya untuk para pekerja timnya atau bagaimana. Nanti ambil dipotong 20% misalkan ya teman-teman, misalkan 20% udah kepotong 200 juta misalkan baru 1 miliar. Apalagi ini kalau misalkan benar 100.000 bisa lebih atau bagaimana, ya misalkan 10 miliar. Nah itu yang jadi masalahnya adalah biaya dari untuk websitenya, itu kan webnya juga jelek sekali menurut saya gitu ya. Dan kenapa nggak merubah ke aplikasi, kan sebenarnya nggak sulit sekali ya, bukan nggak sulit sih, gampang menurut saya, dan itu sama sekali nggak membutuhkan biaya besar gitu ya untuk aplikasi via Android kayak gitu. Kenapa mereka berpikir bahwa aplikasi itu biaya yang sangat besar? Kemungkinannya karena mereka kayak Yusuf Mansur ini tidak mengalokasikan dananya yang benar sebenarnya. Saya tahu itu nggak besar karena saya pernah bikin aplikasi gitu ya, dan masih punya aplikasinya dan masih tersimpan gitu ya di web coding saya dan atau di Android itu ya, Android Studio-nya masih ada. Itu merupakan satu hal yang menurut saya memang mereka ngambil keuntungan yang cukup besar, sehingga kayak rutinan yang harusnya dikeluarkan untuk biaya narasumber atau apa itu nggak ada, padahal biaya narasumber itu murah teman-teman. Kalau untuk webinar kayak itu murah karena mereka lebih suka berbagi sebenarnya. Saya juga pernah beberapa bersering gitu ya, cuma di webinar bagian lain lah, saya nggak bisa menjelaskan di sini. Ini saya bahkan tidak menuntut biaya kalau itu Zoom, karena saya berbagi aja gitu ya. Terkecuali kalau saya datang langsung, membutuhkan saya biaya pergi ke satu lokasi gitu ya, dan membutuhkan biaya akomodasi lain, tentu saya menggunakan biaya, karena ya mereka yang membutuhkan ya otomatis ya mereka harus berusaha gitu ya, dan saya memberikan secara free. Kalau untuk ilmunya cuma untuk biaya akomodasi sama transportasi ya itu wajar menurut saya. Nah kemudian apa yang dijanjikan di sana Wida itu, ini bisa modal 100.000 ini bisa jadi 100 juta, dan semua motivasi kayak gitu itu ya menurut saya nol besar gitu ya. Kenapa? Karena motivasi kayak gitu pancingan kayak gitu itu seringkali membuat orang malah jadi salah langkah gitu ya. Kenapa? Karena ya orang itu kalau mau usaha atau apa itu punya eksperimen sendiri-sendiri sebenarnya, dan belum tentu juga motivasi yang selama ini dijanjikan sama dia itu berjalan sesuai dengan yang dijanjikan. Nah, faktanya seperti sekarang gitu, mana janji-janjinya yang nggak ada, terkecuali dia itu numpang jualan produk dirinya di sana dan jualan maklun dari orang, dari tetangga yang ada di sana atau misalkan dari relasinya untuk dijual di aplikasi tersebut. Oleh karena itu, barang yang dijual di sana itu otomatis menjadi mahal karena bukan produksi sendiri. Nah, berbeda dengan aplikasi yang lain, misalkan aplikasi berwarna ungu atau berwarna oranye, itu dia tidak mengambil barang dari orang gitu. Dia itu sebagai ya aplikator, sebagai orang yang memfasilitasi tempat atau lapak untuk menjual barang tersebut dari orangnya langsung. Potongannya ya potongan komisi, mungkin potongan penjualan kayak gitu, itu sesuatu yang sangat wajar dan itu tidak sangat membebani. Nah kalau potongan itu digunakan untuk biaya aplikator itu wajar. Nah ini biaya aplikatornya misalkan ke Androidnya nggak ada, terus cuma di web itu kan murah sekali sebenarnya. Cuma ya bermodalkan ya bikin website, terus kemudian berapa sih penggunaannya gitu ya, penggunaan datanya di sana kan nggak banyak kalau yang kayak gitu. Nah, terus pengen ambil keuntungan banyak, dan sementara barang-barang yang di sana barang-barang terkonsentrasi, terpusat gitu ya, dan mungkin barang-barang maklun kebanyakan sehingga sangat mahal. Karena mereka ya intinya gini, biaya pendaftaran yang mungkin mereka ambil gitu ya. Faktanya apa? Faktanya barang-barangnya bukan barang mereka gitu ya. Biaya pendaftaran yang mereka ambil. Dengan pada saat itu mungkin ya orang belum banyak tahu kalau misalkan si Wirda Mansur ini, hanya kayak Yusuf Mansur ini kelakuannya sama dengan Yusuf Mansur gitu. Nah untuk PayTrend di MAB, nah saya agak terkejut ya, katanya cashbacknya cuma 7 rupiah dan itu dibanggakan.
Rp7 kita, jadi gini, itu kan cashback itu adalah per pengembalian satu transaksi. Misalkan dia transaksi 100.000 ya dapatnya Rp7, mau transaksi 1 juta dapatnya Rp7. Intinya di quantity, di jumlah transaksinya, bukan di jumlah apa ya, jumlah per transaksinya gitu Kak, berapa kali transaksinya gitu ya, 100 atau 1.000 kali. Kalau 1 juta kali berarti baru dapat 7 juta. Itu kan sama sekali nggak ada untungnya. Berapa sih orang yang berbelanja 1 bulan untuk beli pulsa ya teman-teman? Ini bukan berapa jumlah uang yang masuknya, tapi berapa kalinya gitu ya. Dan itu sama sekali nggak menguntungkan. Kalau saya mau cerita tentang bagaimana orang berjualan pulsa, ya teman-teman tinggal datang. Kalau dulu ada MKios, ada apa itu, banyak sekali. Kalau sekarang ya banyak pembagian-pembagian dari itu, bahkan dari perbankan itu juga ada yang membagikan hasil, dan itu hasilnya cukup lumayan. Kalau dulu saya pernah jualan pulsa dan itu cukup besar ya, ada yang 1.500, ada yang 2.000. Jadi tergantung pada pemberi layanan tersebut, dan itu sesuatu yang cukup lumayan sebenarnya. Dan saya meyakini ya, ini keyakinan saya, itu kegiatan MAB itu nggak akan berjalan lagi karena keuntungannya udah diambil, sementara orang yang akan masuk lagi itu pasti mempertimbangkan siapa sih Wirda itu, siapa sih bapaknya itu seperti itu teman-teman. Jadi ya saya bukan kasihan kepada orang yang mendaftar MAB itu gitu ya, cuma ya mereka juga manusia yang kadang-kadang ingin belajar baik gitu ya. Oleh karena itu kalau misalkan Anda mau belajar tentang bisnis, belajarlah kepada orang-orang yang benar-benar pembisnis gitu ya, bukan pemulung sedekah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.